Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir, para mitra Indo HP. Buat yang baru aja bergabung di mitra, ya kan, apa yang sudah berkali-kali hadir di event webinarnya ini, saya ucapkan selamat datang ya. Oke. Nah, topik hari ini, seperti saya bilang tadi, kita akan membahas soal Instagram account pertama kamu. Nah, di sini kita bakal jelasin tentang mengenai simulasi dasar, gimana cara kita membuat iklan di Instagram. Oke, kita mulai. Maaf ada gangguan sedikit. Oke, di sini kita mulai dengan slide pertama kita. Sebelum kita pelajari lebih jauh terkait buat iklannya, oke, kita akan bahas sedikit sekarang soal apa sih Instagram, gimana cara posting segala macam ya. Di sini saya akan bahas sedikit soal Instagramnya, oke. Kalau saya kecepatan silahkan langsung chatting. Saya coba jelasin ini semudah mungkin ya. Semoga nggak terlalu sulit bahasa saya. Oke, selamat datang Mas Kohdi Muhammad Ikhlas, selamat bergabung. Oke, kita mulai. Oke. Iklan pertama kalian ya, pastikan sudah sering lihat postingan seperti ini, oke. Salah satu postingan yang istilahnya cukup familiar, cukup banyak sekali di Instagram, dan orang mempromosikan barang mereka direct atau saya bilangnya langsung. Promosi langsung seperti ini mereka nggak manfaatin advertising, biasanya mereka cuman posting manfaatin hashtag, dan ini merupakan salah satu praktik umum dan boleh saya bilang agak sedikit mitos juga ya, bahwa ini bisa dapat engagement atau respon cukup baik. Oke. Tapi tidak menutup kemungkinan post seperti contoh di atas ini juga bakal mendapatkan respon cukup baik. Oke, jadi banyak sekali variabel nanti akan kita lihat nanti. Oke. Ini salah satu contoh postingan. Oke. Sekarang kita masuk slide berikutnya. Untuk bisa mulai Instagram Ads, apa syarat pertama atau awal apa yang harus kita persiapkan adalah pertama akun Instagram bisnis. Oke. Yang kedua adalah market analisa. Jadi kita pastikan kita bikin konten bukan cuma asal posting ya kan, bukan cuma kita bikin udah pasti ini orang bakal lihat, nggak bisa kayak itu pasti kalian masih tertipu dulu nanti. Terus goal sama strategi untuk mencapai goal kita ya kan. Terus teknik pembuatan konten, seperti apa sih konten yang menarik. Dan selanjutnya adalah budget. Mana nih saya persiapkan uang saya atau budget saya untuk investasi di iklan. Okay. Yang pertama ini, kenapa kita pakai Instagram bisnis dan tidak pakai akun Instagram yang sekarang kita gunakan? Perbedaan dari Instagram bisnis dengan Instagram yang kita gunakan adalah kalau kita pakai Instagram biasa, kita nggak bakal dapat namanya fitur insight. Insight itu bahasa Indonesia seperti insight itu sebenarnya kayak statistik ya. Jadi kita bisa lihat performa postingan kita itu sejauh apa. Kita bisa lihat juga demografinya dari segi usia yang lihat postingan kita. Kita lihat dari gendernya. Kalau kita posting baju ini cowok apa cewek yang lihat, itu kita bakal bisa lihat, dan itu dapat menjadi dasar untuk kita membuat postingan selanjutnya atau membuat iklan selanjutnya. Oke. Mas Ferry, saya mute dulu ya sebentar. Oke, thank you. Nah, di sini kita lihat ada contoh, misalkan postingan yang ada iklannya itu pasti bentuknya kayak yang di kanan ini ya, yang Yeezy Adidas ini ya. Jadi kalau kita pakai Instagram Ads, itu kita bisa taruh link yang bisa diklik, ya kan, dan orang bisa lebih banyak lihat postingan kita. Oke. Itu salah satu opsi kenapa kita mesti pakai Instagram bisnis. Saya berasumsi untuk kalian cara membuat Instagram bisnis nanti ikutin kelas Google Classroom-nya Indo HP. Oke. Nanti di sana bakal diajarin, kita nggak bakal ngebahas di sini. Jadi saya berasumsi kita semua sudah punya akun Instagram bisnis sebagai dasar ini ya. Oke. Selanjutnya, inilah poin-poin kelebihan. Maaf ya, saya sambil berperan kelebihan Instagram bisnis. Pertama, profesional. Kenapa saya bilang profesional? Oke. Di sini kita bisa lihat bahwa di
saya coba sharing screen saya sebentar. Kita bisa lihat bahwa kalau di Instagram bisnis, kita akan mendapatkan opsi lebih. Kita ambil contoh, saya ambil contoh akun Instagram saya ya. Contoh akun Instagram yang di sini. Oke. Nah, ini saya ada satu akun online shop misalkan. Kita lihat contoh kalau Instagram ini seperti apa, itu kita boleh lihat di sini, kita bagian profile. Nah, di sini kita lihat bahwa ada namanya informasi tambahan ya kan. Nah, di sini kok kita edit. Oke, kita edit profile. Nah, ini banyak banget opsi. Kita bisa taruh website kita. Oke. Kita bisa taruh informasi yang lebih banyak soal toko online kita. Kita bisa pilih kategori, bisa pilih email dan lain semacamnya. Oke. Nah, dengan banyaknya opsi ini, tampilan yang nanti ada di Instagram ini akan lebih menarik. Kita ambil perbandingan contoh, misalkan ada Instagram biasa ya. Nah, ini contoh Instagram biasa. Kita klik yang ini ya. Ini Instagram bisnis juga ya. Oke, misalkan kita cari yang biasa. Nah, ini contoh Instagram bisnis juga, oke. Nah, ada yang kalau misalkan Instagram biasa, dia pastinya lebih standar tampilannya. Oke, so mostly orang-orang udah beralih ke Instagram bisnis ya. Jadi kenapa alasan beralih ke Instagram bisnis? Karena profilnya pasti bakal bisa kita ubah atau kita update sedemikian rupa. Oke, itulah poin kenapa kita mesti pakai Instagram bisnis. Oke, selanjutnya adalah kita akan mendapatkan insight. Nah, insight itu saya bilang tadi statistik. Oke, statistik ini bakal digunakan untuk melakukan apa yang bakal kita posting selanjutnya, apa yang bakal kita kelola, apa yang bakal kita promosikan, itu harus berdasarkan insight. Jadi nggak dalam artian kita beli kucing dalam karung, oke? Kalau kita beli kucing dalam karung, kita jual ini, siapa yang mau beli nih, nah kita nggak bakal tahu. Nah, tapi dengan adanya insight, kita bisa paham market kita itu siapa, apa, dan di mana. Nah, selanjutnya adalah advertising. Jadi untuk bisa melakukan advertising, tentunya harus menggunakan akun Instagram bisnis. Kita tidak bisa pakai akun Instagram personal untuk melakukan advertising ya. Di sini ada sedikit kata-kata motivator. Tadi saya nemu ya kan. Either I will find a way or I will create a way, but I will not create an excuse. Jadi siang saya lagi saya buat slide ini, saya baca ini, saya bilang, saya pikir sih ini cukup bagus. Jadi kita harus cari jalan keluar atau buat jalan keluar itu. Tapi kita jangan pernah buat alasan. Jadi kalau misalnya kita ada alasan, aduh barangnya mahal, aduh ini susah nih, aduh ini. Kalau kita ngeluh terus, kita nggak bakal nemuin jawaban atau solusinya. Jadi cari jalan keluar atau buat jalan keluar itu jadi kenyataan. Lanjut, step selanjutnya adalah analisa market. Nah, ini poin yang sangat penting, paling penting dari semua fitur. Kenapa? Karena di sini akan menentukan kita bisa benar gak nih taruh barang kita. Oke, postingan kita kena gak? Follower kita tepat gak? Nah, di sini bakal kita dari analisa market. Nah, ini ada contoh misalkan kita bisa bikin breakdown ya, contoh aja di sini kayak cuma kasih data dummy. Misalkan pengunjung kita ini, audiens kita rata-rata umurnya 25 tahun. Oke. Dengan gender perempuan, ya, dengan misalkan hobinya traveling, ya kan, suka dengan musik, ya kan, suka sama binatang peliharaan, bla 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 segala macam. Nah, ini kita bikin statistik seperti ini, bisa lewat Excel atau bisa lihat langsung nanti dari halaman Instagram, oke? Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa itu cuma salah satu contoh insight. Nah, kenapa kita bilang insight ini berguna? Kita sekarang lihat total pengguna dari sosial media, oke? Ambil contoh sekarang kita bakal fokus cuma di poin 1 sama 3 ya, Facebook dan Instagram, di mana itu mereka satu keluarga. Di Facebook ada 2,3 miliar pengguna dan di Instagram ada 1 miliar pengguna. Di dunia ini ada 2,3 miliar akun, bayangin.
Nah, kalau kita bisa bentuk analisa, kita bisa bentuk insight yang bagus, otomatis kita bisa dapetin anggaplah 0,00% dari market itu sudah lebih cukup dari kita untuk melakukan take profit. Itu pentingnya analisa market ya. Dan kita bisa lihat bahwa pengguna banyak banget, dan yang paling ngegres sekarang ini boleh saya bilang TikTok. Mungkin TikTok bagi kalian mikir, aduh itu sosmednya gimana ya? Mungkin video joget-jogetnya jelas, menurut saya sih enggak seperti itu ya. Karena saya sempat beberapa minggu terakhir saya dalamin TikTok, bukan untuk bikin konten TikTok, saya masih dalamin kontennya seperti apa, demografinya seperti apa, sistem advertising seperti apa, dan TikTok ini cukup menjanjikan. Karena TikTok ini satu rumah sama Babe. Kalau kalian pengguna handphone Oppo atau Xiaomi, itu ada aplikasi baca berita atau Babe. Nah, itu merupakan aplikasi pembaca berita nomor 1 menurut saya ya. Karena baik banget pakai aplikasi benar. Kalau kita pasangkan di TikTok, bonusnya kita bisa pasangkan juga di Babe. Bayangin aja, pengguna handphone Oppo dan Vivo dan kawan-kawan yang ada Babe terinstall itu berapa banyak. Menurut saya, sosial media yang paling menarik untuk digarap adalah Facebook, Instagram, dan TikTok. Di luar dari kontennya ya, kita ngomong soal yang menarik. Karena demografinya cukup luas di sana. Nah, tadi balik lagi soal analisa market. Nah, saat analisa market, kita bisa namanya bikin sampel. Oke, jadi kalau misalnya setelah kita kumpulin dari 100.000 follower kita, kita bisa tahu bahwa rata-rata follower kita misalkan pria, usia 25-35 tahun. Rata-rata mereka jebolan SMA. Nah, pekerjaan mereka rata-rata ternyata karyawan swasta dan mereka rata-rata senior. Nah, dengan opsi seperti itu, kita bisa tahu ke orang seperti ini dengan penghasilan karyawan swasta, misalnya kita pakai UMR Jakarta nih, berapa? 4,5 atau berapa kayak gitu kan? Nah, UMR Jakarta 4,5. Nah, kita hitungin penggunaan mereka. Nah, kita bisa lihat nih, ya kan? Kita bisa main atau kita bisa jual barang apa ke follower kita atau ke orang yang berkunjung ke tempat kita kayak gitu kan. Nah, dengan itu pasti bisa menciptakan namanya closing. Nah, data seperti ini yang kalian lihat di layar itu bukan data kira-kira ya, tapi data yang emang dikumpulkan nanti dari insight Instagram. Kita pindahin nanti ke Google Sheet, kita kelola lagi, nanti kita bisa bikin namanya buyer persona seperti ini. Itu bakal dibahas lebih detail di Google Classroom, bukan di sini. Lanjut ke slide selanjutnya. Nah, setelah kita mempunyai analisa yang cukup baik, kita bisa mulai mencari namanya kompetitor. Kenapa kita harus cari kompetitor? Karena kita harus tahu juga dong kita gerak kemana, apa yang mereka lakukan, berapa follower mereka, ya kan? Performa posting mereka seperti apa. Nah, dengan ada komparasi seperti itu, kita bisa menentukan strategi selanjutnya. Nah, di sini saya ambil contoh aja, ini cuma random, jadi nggak ada perlu di follow atau apa. Misalkan ada Allshop Jakarta dengan 5.000 follower, nah kita bisa lihat gimana cara dia posting. Dari 5.000 follower ini siapa aja yang nge-follow dia, ya kan? Nah, itu kita bisa buat kita bahan pelajaran. Tujuannya yang kita menganalisa kompetitor kita tahu, ternyata Allshop Jakarta ini kurangnya di sini nih. Mungkin Allshop Jakarta kalau di chatting itu lambat. Nah, Allshop kita atau mitra Indo HP harus mengisi kekurangan yang ada di Allshop Jakarta, berarti dengan memberikan respon chatting yang cepat. Nah, dengan ada kompetitor, kita bisa mencari kelemahan mereka dan tidak itu jadi kelebihan untuk bisnis kita. Itu gunanya kita cari kompetitor. Nah, cari kompetitor bukan berarti cari musuh. Alias, ini Allshop Jakarta nih musuh gue, ya kan? Wah, gue bikin spam post lah, gue bikin head post. Itu kalau gitu sih menurut saya bodoh ya. Jadi kita gunanya cari kompetitor, kita harus pelajari, kita cari mungkin ada celah. Nah, kita isi celah itu. Kita jadikan celah itu sebagai nilai plus kalau orang bertransaksi dengan kita. Itu fungsinya kompetitor, untuk dipelajari dan untuk ditelusurin, bukan untuk diikutin. Nah, selanjutnya kita akan mulai bahas soal goal dan strategi. Nah, di goal dan strategi ini kita harus tentuin apa sih target kamu dengan kamu bergabung di mitra. Secara global seperti itu ya. Kalau jadi mitra Indo HP tujuannya apa sih?
Oke, tujuan paling simpel adalah uang. Oke, gue pengen penghasilan banyak nih, gue pengen punya banyak penghasilan, ya kan? Gue pengen punya ini, pengen punya itu. Oke, nah di sini kita harus lebih spesifik lagi dalam menentukan goal. Kenapa kita harus spesifik dalam menentukan goal? Jadi misalkan harus jelas. Jadi misalkan sekarang ini setelah bergabung dengan Mitra Indo HP, target saya adalah memenangkan program THR Indo HP. Oke, kalau kalian belum tahu nanti bisa cek di Telegram channel. Untuk menang program THR Indo HP, kita mesti rekrut 10 orang misalnya kayak gitu kan. Nah di sini kita ada tujuan, namanya tujuan atau goal yang nyata, bukan goal yang istilahnya kita bilang apa ya, hayal ya kayak gitu kan. Kita ngomong goal yang setelah dapat THR Indo HP, goal selanjutnya, saya ingin menaikkan Instagram follower saya menjadi 2000. Nah itu goal. Nah, itu baru bisa keluar strateginya. Jadi jangan, goal itu harus konkret. Begitupun dengan uang. Saya pengen dapat uang. Seberapa banyak uang yang mau kamu dapat? 1 juta kah? Ya kan? 100.000, 10 juta atau 500.000? Nah, itu harus konkret. Saya pengen sukses, saya pengen kaya. Nah, definisikan sukses kaya itu seperti apa? Dengan punya rumah kah? Dengan punya mobil? Dengan punya handphone paling baru? Ya kan? Nah, itu definisi. Semakin konkret goal kita bakal punya strategi makin bagus. Kenapa? Karena kita tahu gimana cara kita nyampein ke sana. Untuk bisa punya mobil, berapa dana yang dibutuhkan, apa yang harus disiapkan, gimana saya harus penetrasi pasar, gimana saya harus atur revenue saya sedemikian rupa untuk bisa meraih goal tersebut, goal konkret tersebut. Tapi kalau kita cuma goal misalnya saya pengen jadi orang sukses bang, saya pengen jadi orang kaya, aku pengen punya penghasilan sampingan nih buat nutupin cicilanku, kayak gitu nggak bakalan jalan, saya berani jamin. Jadi harus konkret. Pertama bikin goal yang konkret, oke? Nah di sini kita misalkan ambil contoh tadi, goal untuk menaikkan follower Instagram atau engagement atau orang yang berinteraksi dengan post kita. Caranya gimana? Ya kan? Nah untuk mendapatkan goal tersebut, hal pertama yang perlu kita buat adalah membuat konten yang menarik. Nah konten yang menarik ini berarti kita mesti bikin konten ini benar-benar enak, bukan konten spam, bukan konten dengan spam hashtag. Baju murah ya kan, handphone murah, diskon 100%, free ongkir, COD, orang ngeliatnya juga enak, dan akhirnya nanti kita di-tag sebagai spam. Akhirnya post kamu nggak bakal perform dan gagal intinya. Nah di sini kita bikin buat konten yang menarik. Kenapa? Karena kalau kita ngomong di Instagram tuh based on konten. Jadi dalam artian semakin bagus kontennya, semakin unik kontennya, semakin menarik intinya dalam deskripsinya, orang bakal mau lihat dan bakal mau berinteraksi. Jumlah like pun tidak menjamin bahwa konten kita berhasil. Nah setelah itu kita bisa lakukan research. Setelah kita punya konten yang menarik, kita bisa lakukan research. Nah, dengan cara kita bisa pakai fungsi search juga nih, cari nih potensi-potensi apa aja nih. Orangnya seperti siapa yang bakal bagus, ya kan? Kita lihat, cek audience kita, follower kita siapa sih, temennya gimana, ya kan? Dia postingnya apa aja. Nah, itu kerjaan, dan itu nggak mudah. Tapi kita bisa ambil waktu luang buat kita pelajarin. Jadi kita tahu follower kita kayak gimana kegiatannya. Nah yang ketiga adalah kita harus mendapatkan like atau engagement di post. Kalau yang satunya sudah bagus, dua yang sudah tepat, nah yang tiga ini pasti otomatis bakalan follow, bakal mengikuti. Orang bakalan berinteraksi di post kita. Nah interaksi itu bisa dinilai dari jumlah DM, bisa dari komentar, bisa jadi jumlah like. Jumlah like ini menurut saya nggak terlalu relevan ya, cuma dari komentar dan DM. Kenapa saya bilang komentar dan DM paling penting? Karena ini menandakan bahwa orang tersebut tertarik dengan apa yang kamu posting. Mau itu postingan produk, mau itu postingan apa, ya orang itu tertarik, makanya dia berinteraksi. Nah setelah itu sudah berhasil, kita tingkatkan. Yang keempat, tujuan kita meningkatkan jumlah pengguna aktif. Nah, di sini saya akan bahas sedikit, cuman nggak bakal terlalu dalam. Jangan terlena sama jumlah follower. 5.000 follower, tapi ternyata aktifnya cuma 100, itu semua aja percuma. Walaupun misalkan kita ada prinsip ya, makin banyak follower orang bakal makin percaya. Mungkin kalau menurut saya, kalau berdasarkan saya analisa saya selama ini, nggak seperti itu juga ya, karena semakin kesini netizen dulu semakin pintar,
para pengunjung di Instagram pun semakin pintar, menurut saya itu bukan jadi salah satu jargon. Banyaknya follower akan menambah fitur baru, itu benar, oke? Seperti kalau misalnya ada 10.000 follower, kita bisa taruh link di Instagram Story, oke, penting. Nah, tapi yang paling penting adalah jumlah pengguna aktif. Bayangkan misalkan daripada 10.000 follower tapi cuma 100 yang aktif, mendingan 500 follower tapi 500 yang aktif. Jadi setiap kamu posting, 500 orang itu bakal berinteraksi dan ada engagement untuk kalian melakukan posting. Dibandingkan 10.000, ternyata cuma 100 saja. Berarti 99.000 sekiannya itu ya nggak tahu siapa gitu kan. Dan itu menurut saya nggak efektif dan nggak efisien. Kita nggak bakalan tahu jadinya gimana cara ini siapa yang ngeliat gitu kan. Follower itu dari mana aja karena udah terlanjur banyak. Nah, ini poin yang perlu kita pahami. Jangan makan sama mitos follower, karena kalau dulu iya masih berlaku, sekarang sih kayaknya udah expired gitu, masalah jumlah follower itu. Oke, selanjutnya sekarang saya ada bikin sedikit peta, maaf petanya terlalu futuristik ya. Jadi misalkan kita mau target audience ya kan, kita ada goal gimana, saya pengen interaksi saya banyak nih ya kan. Nah, saya udah bikin beberapa poin, kita fokus misalkan area. Kenapa saya bilang kenapa area Kalimantan, kenapa area Sulawesi? Ini Medan, sorry, ini yang Sumatera ini ada titiknya, cuman ke skip tadi. Jadi seluruh pulau besar itu harus kita taruh. Nah, penetrasinya itu nanti akan sesuai budget. Misalkan nanti di Jawa konten seperti apa nih, Pulau Jawa? Coba konten. Oke, konten di Bali ini seperti apa nih? Kita bakal tahu. Konten di Sulawesi dan konten di Makassar, nah ini bakal nanti sesuai. Semakin banyak di kota-kota besar di pulau-pulau ini tersebar, konten kita semakin merata alias di nasional, otomatis kemungkinan kita closing makin besar. Oke, Mas Alfa guys, sebentar ya, nanti kita bahas. Nah, jadi itu bakal lebih besar. Jadi yang penting sekarang jadi kita lihat dulu ya kan, goalsnya seperti apa ya kan. Nah, kita tentukan dulu nih marketnya berdasarkan dari divisi itu ya kan. Oke, selanjutnya adalah skip. Oke, pembuatan konten. Diikutin dulu aja ya teman-teman di sini biar nggak terlalu nih ya. Jadi ini udah disesuaikan stepnya, semua sudah ada yang bakal dicakup terkait konsistensi posting juga sudah disesuaikan. Jadi tolong diikutin dulu ya. Jadi biar saya nggak putus nih. Terus kalau di skak kayak gitu saya nanti putus. Oke, pertama adalah kita bikin foto yang berkualitas. Oke. Nah, kenapa kita mesti bikin konten yang berkualitas? Nah, inilah saya bilang tadi yang bakal ngejawab masalah dari Mas Alfa guys, oke? Analisa tadi diperlukan itu sebagai dasar bahwa kita mesti mempersiapkan ke arah situ, ya kan? Nah, tapi balik tujuan paling utama, ya kan, itu bakal balik ke konten. Konsistensi posting itu betul, itu harus ada. Scheduling posting itu benar harus ada. Nah, ini baru akan dibahas di poin sekarang. Kenapa saya nggak ngebahas di depan? Karena kita mesti tahu dulu yang susah dulu. Kalau kita tahu yang gampang, nanti kita kasih yang susah terakhir, yang ada jadi ngedrop ya. Oke, sorry lanjut. Yang ini, nah sekarang kita lihat masalah konten, oke? Nah, konten yang baik pasti akan mendapatkan engagement yang bagus, ya kan? Nah, di kanan bawah kita bisa lihat kalau misalkan contoh konten yang bagus, berarti ada terjadi engagement seperti ada jumlah like bertambah, ya kan? Ada follower bertambah dan ada komentar yang di postingan terus, di postingan kita tersebut, ya kan? Nah, untuk membuat konten yang baik, pertama kita harus pastikan seperti yang saya pernah bilang pada webinar sebelumnya, itu adalah kualitas foto atau kualitas gambar yang bagus. Oke, deskripsi postingan yang menarik, ya. Setelah itu hashtag yang tepat. Oke, nah lakukan hal ini secara konsisten. Nah, konsisten dalam artian jangan putus. Nah, kalau dengan konsistensi seperti ini, otomatis nanti orang bakal ngelihat bahwa oh, Instagram kalian jalan, ya kan, bukan spam. Oke, jumlah postingan bagus, oke, konten juga menarik, ya kan. Nah, hashtag juga menarik, tepat jadinya hashtagnya. Jadi
jangan pakai istilahnya kita nge-spam hashtag terlalu banyak ya. Misalkan di postingan deskripsi kita taruh 5 hashtag, terus nanti pas di bawahnya di kolom komentarnya kita bisa taruh hashtag tambahan. Nah, itu salah satu tipsnya biar deskripsi di postingan kita enggak terlalu banyak hashtag ya kan, atau hashtag diselipin di saat penulisan deskripsi. Dan ingat, ini harus dilakukan secara konsisten. Jadi jangan sampai nih kita posting 1 minggu sekali. Udah gitu karena nggak ada engagement, kita nyerah. Nah, udahlah, gue posting males nih karena nggak ada yang nge-like, nggak ada yang apa yang kayak gitu, kita nggak bakalan jalan, oke? Nah, kita harus konsisten dalam bikin postingnya. Jadi misalkan 2 hari sekali, setiap hari malah ya kan. Setiap hari kita posting 2 kali ya kan, atau 3 kali. Itu konsisten, kita bikin kontennya, kita pikirin kontennya, deskripsi seperti apa ya kan. Kita mau bikin postingan seperti apa, nah itu kita pikirin matang-matang baru kita post ya kan? Jadi hasilnya bakalan maksimal. Nah, kualitas konten akan menentukan nanti dari engagement. Kalau konten kita pas, walaupun baru postingannya dikit tapi kita konsisten dan konten kita pas, itu kemungkinan terjadi engagement bakalan sangat besar. Oke? Konsistensi sama kualitas konten. Oke. Ya, selanjutnya kita memang bakalan fokus. Pertama kita bakalan fokus di sosial media, ini cuma 2. Saat ini kan kita bakal fokus di Instagram dan Facebook. Nah, hal ini juga bakal kita bahas nanti lebih dalam di Google Classroom. Oke. Kenapa kita cuma fokus di 2 platform ini? Karena 2 platform ini paling besar di Indonesia. Plus sekarang ada TikTok. Oke. Nah, selanjutnya budget. Nah, budget ini nanti kita sedikit preview aja bahwa kita harus ada perhitungan berapa budget yang disiapkan untuk kita untuk mulai lakukan promosi. Sebentar, ini ada yang bocor. Oke, sudah masuk. Nah, untuk bisa menghitung budget, pertama kita harus, tadi saya bilang, makanya kenapa kita bahas soal analisa. Saat nanti udah mau masuk ke advertising, itu nggak bisa kita taruh 10.000 ngarepin ada cashback balik 100.000. Ya kan? Kalau kita salah bikin iklan, salah taruh iklan, nah ya ke depan ya pasti nggak bakal jalan gitu. Nah, di sini makanya tadi kita mesti belajar analisa, kualitas konten, konsistensi kayak gitu kan. Nah, di sini kalau misalkan kita ada spare, udah dihitung baik-baik dananya, terus kita salah analisa, salah ngitung, ya pasti bakalan istilahnya zong. Karena kemarin ada beberapa teman-teman minta video seperti cerita kan, oh saya taruh iklan kok zong terus ya. Itu karena kita kurang dalam melakukan analisanya gitu. Kita nggak bisa 100% serahin ke si sistem iklan mereka, karena kita masih pelajarin juga hal itu. Itu bakal jauh lebih dalam dibahas itu di bagian Indo HP Edu yang bersama Google Classroom itu. Oke. Nanti kamu bisa langsung daftar, link ada di Telegram channel ya. Nanti mungkin admin bakalan bantu ketikin URL Telegram channel kita biar yang belum bergabung bisa bergabung. Nah, nanti di situ ada link untuk gabung ke Google Classroom, ada form pendaftarannya, silakan ikutin dan itu gratis. Kita bakal bahas tuntas semua teknisnya, khusus buat mitra infante. Oke, selanjutnya untuk bisa konsistensi kita bikin jadwal. Nah, jadwal ini udah ada toolsnya, kemarin sudah saya bilang bahwa kita bisa pakai Facebook Creator. Oke, nah, kita bikin jadwalnya. Hari Minggu jam berapa kita mau posting, Senin kita mau posting jam berapa, apa yang mau kita tulis, hari Selasa kita mau posting apa. Nah, itu kita harus bikin rencana. Bukan jangan cuman istilahnya bangun tidur, gua asal post aja ya, jangan kayak gitu. Kalau gitu kita nanti kualitas posting nggak bakal bagus. Jadi kita harus ada planning dan harus konsisten dari jamnya segala macam. Kenapa jam harus konsisten sekarang? Misalnya, kok kita masih jam 3 terus posting, kenapa ya misalkan? Nah, di sini saya kasih contoh seperti ini. Kenapa? Jadi orang yang sudah mungkin tertarik sama kita, tertarik sama akun Instagram kita atau sama postingan kita, mereka bakalan tahu bahwa setiap jam 3 nih kita nih pasti posting, jadi mereka bakalan nungguin, ya kan? Karena konsistensi itu loh. Oke. Nah, dengan scheduling post yang tepat, dengan jam yang konsisten, jadi orang nggak bakalan random. Saat orang pengen ngecek punya kita, oh jam segini dia bakal posting nih, dia posting apa lagi ya? Nah, dia ada posting barang apa nih jam 3 nih, ntar dia bakal ada update gitu. Nah, jadi orang bakalan ada habit mulai ikutin. Nah, mungkin kita nggak nyadar ya, cuman di masalah sekarang di COVID ini, kita bisa lihat bahwa kita bakal nunggu jam 3:30 sore. Cuma buat lihat berita untuk lihat update terkait perkembangan virus di Indonesia, betul nggak?
jam 3:30 nih, kita tahu bahwa pemerintah bakal melakukan pengumuman terkait update status penyebaran virus COVID. Coba bayangin kalau misalkan pemerintah ini ngumuminnya besok jam 7 malam, besok jam 8 pagi, besoknya lagi jam 9 malam. Nah, karena nggak tentu dan nggak konsisten, akhirnya ya beritanya nggak bakal nyampe. Nah, ini seperti yang tadi Mas Alfa bilang ya kan, harus konsisten. Ya betul, konsisten. Jadi setiap jam tertentu itu kita posting, jadi orang bakal tahu, oh jam segini pasti ada update, dan itu bakal muncul di feed mereka. Nah, selanjutnya target misalkan, nah, kita mesti bikin post ini berani. Nah, berani dalam artian gimana berani, ya kan? Ya bikinlah dengan tulisan angka yang besar, ya kan? Dengan contoh, sekarang kita ambil contoh kayak begini ya, dengan gambar yang menarik, ya kan? Anggap ini kita lagi jual baju atau kita lagi jual jeans, ya kan? Nah, dengan kayak begini orang bakal lebih mendapatkan atensi juga. Jadi, oh ini apa nih? Oke, nah seperti itu. Jadi mesti berani bikin desain yang benar-benar istilahnya mana ya? Ya pokoknya benar-benar desain yang bagus gitu. Ya. Dari penggunaan font yang lebih besar. Jadi jangan bikin font terlalu kecil-kecil gitu kan. Jangan takut buat mengeksplorasi desain. Karena kita nggak bakal tahu nih selera orang seperti apa. Nah, di sini saya kasih simulasi kasar terkait budget iklan misalkan. Oh, saya punya budget nih 50.000 di YouTube sama Google Ads, oke. Terus saya punya budget 100.000 untuk di platformnya Instagram dan Facebook. Target saya itu saya harus mendapatkan 1 juta dari penjualan atau dari omset saya berjualan dengan modal segitu sehari. Nah, kalau kita tidak melakukan analisa seperti yang tadi saya bilang, ya itulah kita nggak bakal dapat target revenue ini. Bahkan orang-orang yang sudah melakukan analisa pun untuk mendapatkan target revenue ini kadang-kadang maju mundur ya. Itu makanya kita mesti sama-sama pelajarin, kita kenalin betul-betul istilahnya si follower kita atau target audience kita mesti kenal benar-benar. Itu kenapa tadi kita bahas soal pemahaman soal yang statistik yang agak sedikit ribet. Okay. Nah, kalau misalkan yang mau ribet itu banyak jasa konsultan kita bisa pakai ya kan, atau kita bisa pakai cara lain ya kan. Cuman kalau misalnya kita mau jadi motor ke advertising, kita mau serius di sosial media dan di e-commerce ini, ya itu data itu bakal jadi makanan sehari-hari kita. Ya kan, rumit ya pasti, karena kalau misalnya gampang pasti semua orang bisa sukses. Ya kan? Karena cuma segelintir orang nih yang bakal konsisten lakuin posting. Kayak kita ngomong soal posting nih, postingan ya. Wah, saya bisa Pak, komitmen 7 hari. Nanti saat 7 hari kita posting nggak ada engagement, pasti ngerasa bete. Nah, itu makanya saya bilang kita mesti bikin schedule. Masih tetap, kalau gimana pun ceritanya harus tetap kita posting. Oke, ya Mas Andri, terima kasih. Ini link yang tadi saya bilang, link Telegram channel saya coba ketik, nanti silakan langsung bergabung ya di Telegram channelnya. Untuk informasi terkait pendaftaran Google Classroom. Nah, di sana kita akan bahas lebih detail terkait teknis implementasi Facebook advertising ini. Dan ilmu ini Indo HP bagikan secara cuma-cuma dan gratis khusus untuk mitra Indo HP, dimana kalian di luar untuk mengambil paket seperti ini pasti butuh biaya jutaan. Kalian bisa cek di Udemy, bisa cek di Ruang Guru segala macam soal social media advertising, silahkan lihat sendiri biayanya. Nah, di Indo HP kita bagi ini semua secara gratis supaya kalian semua paham. Oke, nah seperti itu gambaran besar terkait gimana cara kita bikin iklan. Nah, saya kasih demo sedikit ya, seperti saya bilang tadi, saya janji mau ngasih demo soal gimana sih semudah apa sih cara bikin iklan di Instagram. Oke, cara mudahnya adalah seperti ini. Oke, pertama kita masuk ke postingan kita. Oke, sini saya punya akun Instagram dengan follower 23 juta follower. Dengan 23 orang, ini cuma akun dummy, oke. Saya pakai buat testing aja. Nah, di sini kita pilih salah satu produk misalkan, atau satu postingan yang mau kita promosikan, kan? Kita misalkan mau promosikan postingannya si ini, apa namanya ini? Make up ya, 2way cake atau apalah ini ya. Nah, di sini kita bisa lihat insight nih. Pertama kita lihat dulu.
oh ini cuman dapat impresi 4 kali. Berarti ini post sepi banget, ya kan? Nah, gue mau posting ya kan? Gue mau coba naikin post ini biar orang tahu nih bahwa ada produk ini di tempat gue, oke? Nah, langkah selanjutnya kita tekan promote. Ini kalau kalian sudah punya Instagram bisnis ya. Nah, di sini kita ada 3 opsi. Nah, opsi di sini kita nyebutnya konversi ya. Kita pengen orang datang ke profil kita, itu memungkinkan kita akan mendapatkan follower baru, oke? Atau kita pengen arahin mereka ke website atau ke halaman checkout produk, itu akan memungkinkan terjadinya transaksi. Yang ketiga, atau kita pengen pakai cara lebih tradisional, orang kirim DM ke kita supaya bisa nego. Oke, kalau pada umumnya saya nggak mau repot, kadang-kadang saya langsung pilih ke konversi. Saya pilih alamat website. Jadi kalau orang klik gambar ini, dia bakal langsung dibawa ke halaman produk website kita. Nah, di Mitra Indo HP itu ada saat ada produk ini kan bisa dibagikan URL-nya ya. Nah, nanti bisa masukin URL di sini contohnya, kan. Nah, sekarang kita masukin misalkan contoh URL-nya, oke, HTTP ya kan, Indo HP. Nah, di sini kalau kita sudah masukin, kita tinggal pilih apa nih tulisannya nih di tombol itu, ya kan? Tadi kan ada book now, ada learn more, ini ada bahasa Indonesia, cuman ini bahasa Inggris. Jadi misalkan karena saya pengen orang belanja beli barang itu, saya bakal pilih shop now. Oke, nah kita pilih, kita next. Jadi kita bakal milih destinasi atau konversi kita adalah menuju website halamatnya indohp.co.id. Oke, sudah oke. Next. Nah, di sini yang saya bilang tadi soal analisa. Ya kan? Nah, ada 2 opsi. Nah, ini kemarin mungkin teman-teman yang kemarin sempat agak miss, mungkin di sini mereka pilih automatic, ya kan? Nah, automatic di sini emang paling simpel sih. Udah, biar algoritma Instagram yang bekerja. Memang kita mesti ingat juga bahwa yang pakai Instagram Ads ini bukan 1 orang, banyak banget, ya kan? Nah, kita bisa cek misalkan kalau males, kalau cuma mau testing, kita langsung bisa pakai automatic. Nah, dia bakal langsung ambil kalkulasi dari jenis kelamin, usia 18 tahun ke atas, dan areanya ini diambil dari lokasi kita sekarang. Jadi area iklan ini bakal diposting untuk area Jakarta Indonesia. Jadi yang bisa lihat iklan tadi cuma area Jakarta. Nah, ini menurut saya nggak efisien. Kenapa? Belum tentu orang Jakarta mau beli. Siapa tahu nih orang di Jawa Timur ada yang mau beli, atau di Lombok ada yang mau beli, atau mungkin di Papua ada yang mau beli. Nah, nggak cocok, kita rubah langsung, ya kan? Kita rubah, kita kasih dulu nama audiensnya. Pertama misalkan ini kita kasih nama testing Indonesia. Oke, lokasinya kita pilih langsung, ada regional, ada lokal. Nah, lokal kalau kita mau pilih daerah berdasarkan map ya. Yang tadi secara deskriptif misalnya mau posting iklan di Jakarta atau di tempat tertentu ya, tapi regional. Oke, kita cari langsung negaranya aja. Kita mau taruh iklannya di Indonesia. Oke, Indonesia, pilih yang country. Nah, target orang yang bakal dijangkau dari iklan kita adalah sejumlah 160 juta orang. Berarti ada 160 juta pengguna Instagram aktif di Indonesia. Oke. Nah, di sini ada opsi yang kita bisa sesuaikan. Orang pakai make up. Sebentar, maaf ada yang baru bergabung, nggak bunyi. Sorry ya. Oke, orang pakai make up usianya berapa sih? Nggak bakal mungkin dong orang usia 13 tahun pakai make up misalkan kan. Nah, kita revisi sedikit masalah gender. Nggak bakal mungkin, misalkan mungkin nggak bakal mungkin nih cowok bro. Masa cowok beli 2way cake buat apa sih? Oke, kita hilangin cowoknya karena kita fokus mau iklan ke cewek ya. Kita ambil contoh. Oh, nggak bakal mungkin nih misalkan anak 13 tahun suka sama iklan kita naikin gendernya di sini. 21 tahun. Wah bro, itu 50 tahun ke atas masih make upan ya, kita nggak tahu ya. Cuman anggap kita mau selektif lagi. Gue nggak mau deh. Gue mau sampai usianya maksimal 50 tahun. Ya kan? Nah, setelah kita menyesuaikan itu, maka otomatis target kita langsung turun. Ini sebenarnya agak lebih spesifik, bisa jadi bagus, bisa jadi jelek ya. Jadi, oke, dari 160 juta, kita jadi 47 juta aja nih. Kita okein, nah berarti iklan kita akan menjangkau 47 juta pengguna. Kamu mau lebih spesifik lagi? Oke, ya bisa. Saya mau orang ini tertarik sama penyanyi Rosa. Misalkan ya.
Oh ada dong, orang ini tertarik sama Rosa, ya kan? Terus orang ini tertarik sama misalkan apa ya, make up kali ya, make up, fashion and make up. Oke. Nah bayangin, jadi kita pengen orang yang lihat iklan kita itu suka sama Rosa plus suka sama fashion dan make up. Nah akhirnya mulai terbentuk bahwa Instagram mengestimasikan orang yang menyukai sesuai dengan kategori kita ini ya, orang yang sesuai dengan kategori ini jumlahnya ada 3,4 juta. Nah, secara spesifik ya. Nah di sini kita langsung lanjutkan ke langkah selanjutnya. Jadi ini testing Indonesia, suka sama Rosa, suka sama fashion and make up, usianya 21-50, lokasinya di seluruh Indonesia. Itu iklan kita. Oke, selanjutnya kita akan dibawa ke halaman budget and duration. Budget and duration ini balik lagi tadi saya bilang dihitungan revenue dan keuntungan segala macam ya. Target mau jual berapa two-way cake nih? 100k, 50k atau cuma 10 ya, kita tentuin dari sini. Oke. Anggap aduh gua gak punya duit banyak nih ya, gua pengen yang penting orang ada datang ke postingan, lihat interaksi siapa tahu gol. Kita bisa pilih budget paling minimum 20.000 sekarang. Dengan Rp20.000 kita mau running berapa lama nih? Ada di bawah kita lihat. Ya kan? Nah, di bawah kita bisa lihat nih ada yang 3 hari, ada yang 2 hari ya kan. Nah, saran saya sih kalau misalnya running kita bisa ambil di usia 4 hari atau di usia 1 minggu misalnya. Ya. Kenapa saya bilang agak lama sedikit? Biar kita bisa lihat performanya. Karena kadang-kadang kalau kita ambil 2 hari ya kita baru jalan belum tentu lihat ini bakalan bagus atau enggak gitu kan. Jadi kalau bisa 4 hari atau 6 hari ya kan, atau 8 hari ya kita sesuaikan aja seperti itu ya kan. Nah kita sesuaikan misalkan oke, gue mau 6 hari nih berlari nih, kita gue minggu nih budget 20.000, berarti gue butuh uang sebesar 120.000. Loh nanti ada pertanyaan, kan tadi kan angkanya 3,7 juta, kenapa jadi cuma 18.000? Ya karena budgetnya nggak ada bro. Jadi kalau kita mau maksimal budget kita tekan ke kanan. Ya kan? Oke, tadi tekan ke kanan berarti budget optimalnya itu kalau misalnya dengan penggunaan tadi ya target 3,7 juta orang terjangkau, itu kita butuh uang 3 juta sehari. Itu ntar kalau level udah naik-naik banget ya. Jadi kita pegang versi yang paling standar 20.000. Angka ini besar loh. 18.000 orang bakal terjangkau oleh iklan kita. Berarti 18.000 orang itu bakal ngeliat iklan kita dan bakal punya potensi closing sebesar 18.000 orang. Ya kan? Kita asumsikan budget 120.000. Oke? Anggap keuntungan kita dari per transaksi anggap Rp5.000 deh. Jangan ada sudah 10.000 ya anggap ya. 10.000. Ya kan? Misalkan dari sini ada closing anggaplah paling kecil nih 500 lah. 10.000 kali 500 udah berapa tuh? Bener gak? Budget ini bakal ketutupan dong. Ya. Nah kurang lebih kalkulasi seperti itu. Kok bisa 500? Gimana caranya? Berarti tadi iklan kita mesti bagus ya kan? Deskripsi masih bagus, masih bagus. Nah maka si angka ini, si angka 6.900 sampai 18.000 ini bakalan optimal. Bahkan optimal kita bakal tahu nanti di insight. Itu ada namanya cost per click. Kalau cost per click yang makin rendah, itu berarti iklan kita performanya bagus. Kalau cost per click atau biaya per kliknya tinggi di atas Rp200 atau dari Rp300, itu kita bisa asumsikan iklan kita hotelnya gagal. Ya. Jadi usahakan cost per click setelah iklan ini berjalan, kita lihat monitor 3 hari selalu di bawah 100, berarti iklan kita jalannya bagus. Tidak ada 300, berarti kita mesti consider atau pikir ulang iklan kita performa bagus atau enggak. Okay. Nah itu kita tinggal langsung pilih opsi pembayaran ya kan. Di sini opsi pembayarannya banyak banget opsinya ya kan. Kalian bisa pilih dari Alfamart, Indomaret atau masukin kartu kredit atau kartu minus kalian. Oke. Yang saya harap sih ini cukup buat nge-briefing awal ya. Jadi buat kalian tahu kurang lebih kita pakai Instagram Ads itu seperti apa ya kan. Budgetnya kalkulasi seperti apa. Nah buat yang pengen tahu lebih dalam lagi ya kan, nanti akan dibahas di bagian Classroom. Google Classroom itu akan dibahas secara teknis, secara detail. Webinar nanti kita akan bahas secara garis besar plus diskusi langsung. Oke. Karena di Google Classroom kita nggak bisa langsung diskusi, jadi diskusi langsungnya pasti tetap di webinar. Oke.
Udah lumayan lama ya, 40 menit. Sorry kelamaan saya ngomong. Sekarang saya buka sesi tanya jawab seperti biasa. Mau yang sesuai dengan materi webinar silahkan. Mau di luar materi webinar silahkan. Saya buka open free buat seluruh teman-teman mitra Indo HP di sini. Ya. Saya aturin dulu view-nya sebentar. Oke, kalian bisa lewat chatting atau langsung buka mic. Buat yang mau bertanya bisa langsung ya. Kita ada waktu sekitar 45 menit untuk bagian tanya jawab. Halo Mbak Duli ya. Ya, halo Mbak Duli. Ya, gimana, ada yang ingin ditanyakan dah? Kalau dari pertama sih belum terlalu banyak pertanyaannya. Soalnya baru pertama ikut. Oh iya, nggak apa-apa. Iya, jadi aku baru mau lihat dulu gitu. Oke, ya. Pelan-pelan nanti yang penting secara rutin ikut. Nanti pasti pelan-pelan bakalan bisa tambah pengetahuannya. Oke, saya sambil jawab pertanyaan yang ada di kolom chatting ya. Ini ada pertanyaan dari Printer GNG, berarti itu khusus IG bisnis ya Om? Ya, untuk advertising khusus untuk IG bisnis. Jadi kita sebenarnya harus bisa bedain ya, harus memisahkan antara IG pribadi dan bisnis. Emang itu harus dipisahkan, nggak boleh digabungin. Karena ada beda ranah. Karena kita nggak bakal mungkin kan ke kantor pakai baju tidur atau tidur pakai baju kantor, ya kan? Jadi kita harus sesuaikan dan harus kita bedakan. Oke, satu persatu. Ini ada lagi pertanyaan dari Mas Hardi Syamhas. Kak, waktu saya pencet promosi kan langsung lari ke Facebook, Kak? Iya, betul. Kenapa lari ke Facebook? Waktu di Mas Hardi kayaknya baru gabung kemarin ya. Jadi kemarin ini saya udah pernah bahas bahwa Instagram itu ada di bawahnya Facebook atau punyanya si Facebook. Jadi untuk seluruh manajemen iklan, baik itu Instagram maupun Facebook, itu akan ada di bawah satu domain, itu namanya business.facebook.com. Oke, jadi seluruh pengelolaan iklan akan berlari di Facebook pastinya, bukan di Instagramnya. Cuman kita taruh iklannya di Instagram, tapi saat kita melakukan pembayaran segala macam, kita bakal diarahkan ke Facebook. Oke, Mas Kobit. Oke, untuk saat ini tool yang beredar untuk meningkatkan engagement itu mitos apa benar sih? Oke, itu ada benarnya Mas untuk tool yang meningkatkan engagement. Cuman itu nggak permanen. Oke, ada kan istilah kita sering lihat di internet, dapatkan 10.000 follower misalkan, dapatkan orang nge-like 10.000 like. Nah, sekarang kita berasumsi gini ya, kita pengen barang kita dibeli sama orang, terus yang like postingan kita itu bot atau akun non-aktif, bakal ada yang beli gak? Nggak bakal ada kan? Istilahnya kita punya mall, kita punya tempat perbelanjaan, itu kalau yang datangnya cuman warawiri, nggak ada yang berhenti, nggak ada yang belanja, ya kan nggak ada transaksi. Nah begitu dengan buat kalau yang like itu bohongan, yang nge-follow itu bohongan, berapapun nilainya, karena nggak bakal ada transaksi. Itu makanya orang sering bilang, susah banget ya sosial media, follower gue udah beli follower banyak-banyak, gue udah pakai tools banyak-banyak, itu nggak bakalan bisa. Ya iya, karena kita harus organik. Organik itu dalam artian kita, saat kita terjun ke e-commerce, secara nggak langsung kan kita sudah pilih jalan untuk jadi entrepreneur ya, atau wirausaha ya. Wirausaha berarti kita tahu dong kuncinya, berarti multifungsi, multi talent sebenarnya. Nah di sini kalian sudah harus siap bersaing, namanya harus menjadi content creator. Nah content creator berarti apapun yang kalian dagangkan, apapun yang kalian jualkan, mau itu promosi barang, ya kan, mau itu promosi soal THR Indo HP, itu kan konten yang kalian bakal perjualkan kan. Nah terus kreatif, ya kan, oh gue mau jual webcam nih, ya kan, contoh gimana cara bikin webcam ini biar lebih menarik, ya, gimana nih caranya nih, gambarnya kah, deskripsinya kah, atau kita gimana caranya, banyak banget tuh opsinya tuh. Nah itu kita mesti mikir ke arah situ, semakin unik semakin bagus, semakin bisa organik dan semakin bisa engagement itu bakalan naik. Kenapa? Karena orang penasaran dan bakal langsung berinteraksi. Tapi bayangin misalkan kita jual itu ya ikutin alur ya dengan yang lain sama, ya emang bakal ada interaksi ya, cuman ya presentasinya ya kayak orang nyari jarum dalam jerami gitu, orang bakal begitu deh,
asal dapat aja gitu. Dan nggak bakal permanen. Jadi tools itu ada, cuma nggak permanen dan tidak direkomendasikan. Kenapa? Instagram bakal selalu mengupdate algoritmanya, jadi percuma menurut saya, sayang uang, mendingan uangnya dipakai buat bayar iklan atau mungkin hal yang lain yang lebih bermanfaat tentunya. Pertanyaan selanjutnya dari siap, terima kasih Mas Andi. Mas, kenapa saya kok sulit melakukan pembayaran di IG Ads saat mau membuat iklan dan tampil notifikasi? Pertama ini kalau Mas Andi dari dari handphone, itu pastikan Mas Andi udah install aplikasi Facebooknya. Jangan install Facebook Lite kalau bisa, Facebook yang satu lagi yang gede itu size-nya. Nah, setelah login, pastikan nih Instagramnya terhubung, Mas. Itu nanti belum dibahas di sini. Jadi kita harus koneksikan namanya Facebook fanpage sama si Instagram. Satu kan, setelah jadi satu kayak begitu kita baru bisa ngelakuin payment. Nah, kenapa? Kok ribet ya Mas, mesti pakai Facebook fanpage, nggak bisa pakai kita nggak bisa pakai IG pribadi atau Facebook pribadi? Bukan nggak bisa. Cuma ini kita ngomong dalam konteks kita mau coba untuk posting iklan ya, bukan posting konten ya. Kita mau posting iklan. Saat posting iklan kita udah mengeluarkan investasi uang. Sama seperti kalian, gue udah bayar di Indo HP, apa yang bakal gue dapetin? Misalkan, apa yang bakal gue terima setelah gabung di Indo HP? Ya tentunya dong, kalau sekarang kita ada pelatihan, ada ilmu, dan kalian punya produk bisa kalian jual, ada sistem penjualan, ya kan? Ada sistem istilahnya untuk ngatur member segala macam. Ada bonus referral. Nah, itulah opsinya kayak gitu kan. Jadi saran saya, coba cek dulu nih Facebooknya udah terkonek belum. Mas Muhammad Ikhlas, Bang, kalau IG bisnis kan kita butuh follower tuh, Bang. Buat orang-orang lihat postingan kita atau konten, Bang. Nah, untuk meningkatkan follower, kita ada inisiatif untuk beli follower. Apa bagus untuk beli follower gitu, Bang? Oke, Mas Ikhlas, tadi saya udah bilang. Jadi, untuk masalah follower, gini. Kita tidak butuh follower untuk orang lihat IG kita. Kenapa? Karena ada satu hal yang mungkin teman-teman lupa, ada namanya hashtag atau tagar. Di Instagramnya ada fitur baru namanya kita bisa follow tagar ya. Jadi misalkan saya suka komik, saya bakal follow namanya si komik. Saya bakal follow yang si komik. Jadi kita bakalan dapat feed atau list daftar itu isinya komik semua. Nah, kalau misalnya Mas lagi jualan baju nih, Mas bisa pakai hashtag baju. Nah, saat orang lagi cari baju di Instagram, itu postingannya Mas Ikhlas itu bakalan ada kemungkinan ada dalam rombongan hashtag baju tersebut. Makanya tadi saya pernah cerita soal, ini loh, kita harus pilih hashtag yang tepat. Tapi jangan jadi spam juga ya. Kita pilih hashtag yang tepat. Jualan baju murah, all shop Jakarta, diskon gratis, free ongkir atau apalah kita pakai. Jadi saat orang lagi browsing, itu orang bakal nyantol via hashtag kita. Karena orang sudah melakukan follower hashtag. Misalnya karena saya suka komik, saya bilang saya follow komik. Saya suka orang jualan produk, misalkan fitness, saya bakal follow hashtagnya fitness. Nah, jadi setiap ada postingan baru di hashtag tersebut, saya akan dapatkan notifikasi. Lanjut, Mas Alpha Guys. Mas Ikhlas, jadi intinya jangan beli follower, percuma. Seperti saya bilang tadi, 10.000 orang yang follow, tapi cuma satu interaksi, itu membuang-buang duit. Daripada beli 10.000 follower, mendingan Mas bikin organik, biaya 10.000 followernya itu kita alokasikan untuk iklan. Jadi orang yang follow kita adalah orang yang tertarik dengan usaha kita, orang yang tertarik dengan bisnis kita. Jadi setiap posting, change atau kesempatan kita melakukan closing itu akan semakin jauh lebih besar. Mas Alpha Guys, Mas bagaimana kalau FB sama IG belum banyak follower? Kita pakai engagement iklan buat campaign-nya apa? Sebentar, Mas bagus nih kalau FB sama IG belum banyak follower, kita pakai engagement iklan buat campaign-nya apa ya? Kalau misalkan nanti di bagian teknis sebenarnya itu kita bakal bikin iklan bukan dari yang tadi. Tadi versi instan atau versi misalnya gue nggak mau pusing, gue mau posting Instagram, tadi yang saya demoin. Untuk teknis posting iklan beneran, kita akan melalui portal namanya business.facebook.com. Nah, di situ kita bisa tentukan postingan kita atau iklan kita ini untuk meningkatkan kesadaran orang soal merek kita atau all shop kita, atau kita pengen orang datang ke tempat
tempat kita, atau orang pengen ngeklik kita, atau kita pengen orang telepon kita. Nah itu opsinya bakal ada di websitenya business.facebook.com. Nah kalau misalnya kita pengen tingkatan engagement, paling gampang itu kita bikin posting iklan, dan itu kita pilih nanti opsinya di bisnis itu kita pilih namanya awareness atau reach. Jadi orang bakal lebih sering lihat postingan kita. Jadi postingan kita akan lebih sering muncul. Jadi orang bakal mulai, oh tahu sih ini jualan ini. Tapi kalau kita ngejar konversi atau hasil langsung, itu nggak ada salahnya. Kenapa? Karena postingan kita akan muncul di orang-orang yang memiliki nilai potensi bakal ngebeli tinggi, bakal mengklik iklan kita tinggi. Nah, jadi itu bedanya seperti itu. Tergantung kebutuhan kita. Karena kita bayar, jadi mereka pasti melakukan services juga dari sistem. Oke Mas Andi, oke terima kasih Mas Andi sama-sama. Mas Ferry, Mas saya mau tanya, saya lihat di sosial media terutama Facebook banyak orang yang menjual barang lebih murah. Dan banyak orang yang tanya-nanya, saya mau tanya bagaimana caranya agar bisa menjual produk dengan pesaing harganya lebih murah tapi barangnya sama. Oke, masalah harga, tadi saya bilang tadi, kita bisa jual namanya after sales ya, atau pelayanan terus menjual. Jadi saat orang beli barang di kita masih bisa meyakinkan, kita masih bisa bikin image atau memberitahukan calon customer kita bahwa barang yang kita beli ini sama atau original atau sama seperti ada yang ada di foto. Nah, jadi orang jangan khawatir beli barang, istilahnya beli barang ukurannya XL, misalkan baju dikirimnya L, kan? Atau di gambarnya bagus dikirimnya nggak taunya misalkan dia punya ininya jelek, ya kan? Nah itu kita bisa tentukan tadi di namanya apa tadi di postingan itu ya. Jadi kita bikin orang tahu, oh kalau kita begini kita bakal dapat bonus seperti ini, bakal dapat benefit seperti ini. Jadi harga nggak bakal jadi perbincangan lagi, ya kan? Karena selalu ada dua orang. Ada orang yang bakal cari harga semurah-murah, ya. Tapi ada orang juga yang istilahnya mengutamakan pelayanan. Nah di Indo ini kita ini lagi OTW orang yang mengutamakan pelayanan. Orang rela bayar lebih asalkan mereka nyaman. Orang rela bayar lebih asalkan produk mereka terjamin. Nah, itu yang bakal kita pakai. Karena emang itu yang kita kasih. Ya, setiap ada kendala, itu pelayanan customer kita 24 jam. Kalau di tempat lain ada kendala, kita bikin posting tiket, itu nunggunya lama banget. Itu opsinya ya. Jadi kita bisa jual. Kita informasikan kelebihan kita itu ke calon pembeli kita. Oke, selanjutnya Mas Anto Wibowo, bagaimana akurasi dari insight promosi sedangkan follower sedikit Kak? Oke, kalau insight promosi, jadi saat promosi berjalan, itu yang ada itu istilahnya gini, saat iklan ini jalan, nanti kan ada performa insight dari postingan kita kan. Nah, postingan itu bakal jadi penilaian bahwa kalau orang yang tertarik dengan postingan seperti ini adalah orang-orang ini nih, yang ada di insight setelah kita promosikan. Ya kan? Jadi kalau saat kita promosikan bukan berarti kita harus memiliki follower yang banyak kayak gitu kan. Dan akurasinya bakalan tinggi saya bilang. Karena saya bakal tahu, kayak saya tahu di Indo HP nih, ya kan. Opsinya oke, pengguna Indo HP misalkan rata-rata usia 21 sampai 43 tahun nih kebanyakan. Oh, kebanyakan pria. Oh, kebanyakan mostly domisili ada di Jawa Timur, Jawa Tengah sama di Kalimantan. Nah, saya bakal tahu dan itu pasti tepat. Yang nantinya akan menentukan langkah selanjutnya kita akan bikin postingan seperti apa nih ke depannya. Jadi kalau insight itu pasti tepat. Margin errornya mungkin kita bisa kasih 0,1% lah untuk masalah itu insight. Mas Ferry, Mas saya mau tanya, saya lihat di sosial media atau Facebook untuk orang ordering udah ya. Om kalau bikin IG bisnis itu bayar atau enggak ya? IG bisnis gratis, syaratnya punya bikin Facebook fanpage dulu, nanti dari situ kita baru bisa bikin IG bisnis. Atau bikin IG bisnis dulu, dia baru langsung dikoneksiin dengan Facebook fanpage kita. Yang pasti tidak ada biaya spesial pun yang dikeluarkan di situ. Oke, Mas Alpha Gaze. Oh iya betul juga Mas, enggaknya balik iklan hari itu ya. Iya betul seperti itu. Jadi istilahnya kita yang orang lihat itu kan responden dari iklan kita ya. Jadi kita bakalan tahu oh di sini. Nah, nanti ke depannya kita bakalan tahu bahwa orang yang suka jenis-jenis barang kita ini siapa. Ya kan? Umur usia berapa. Nah, kalau gini, kita bikin postingan untuk generasi milenial nih dengan bahasa gaul. Saat kita lempar di insight, nggak taunya orang yang ngeliat postingan kita usianya 30 tahun ke atas semua.
otomatis pasti gagal dong. Karena yang 30 tahun terus mungkin nggak ngerti dengan bahasanya anak-anak milenial zaman sekarang dong. Begitu sebaliknya, saat kita bikin postingan terlalu resmi, nggak taunya follower kita atau hasil insight kita ngasih tahu bahwa pengunjung kita ini kebanyakan orang milenial. Pasti sih yang ngeliat iklan kita cuma ngomong, ini perusahaan apa, ini usaha apa sih, garing banget, tidak sesuai dengan target. Nah, itulah fungsinya insight itu. Jadi postingan pertama kita lihat dulu aja, kita lempar iklannya buat dapat hasilnya. Hasilnya itu jadi dasar awal buat kita mulai main ke depan untuk bikin planning iklan kita seperti apa. Oke, ada yang baru gabung lagi, ada Mas Retno Darmajanti, selamat bergabung. Kayaknya Mbak ya, Mbak Retno Darmajanti. Berarti kalau pakai lead, seenggaknya punya landing page ya Mas, baru konversi ke WA, betul. Nah, landing page sendiri di Indo HP sendiri sudah disiapin. Landing page itu dari produk untuk konversi ke transaksi, landing page untuk konversi ke referral, itu kita sudah siapin semua. Jadi kalian tinggal tinggal copy pastekan link yang sudah disediakan itu di iklan kalian, semudah itu. Sekarang kita ngomong paling gampang ya. Ada target THR Indo HP. Oke, itu cuma hanya perlu mengajak 10 rekan kita untuk jadi member aktif. Nah, misalkan kita keluar versi ini ya, versi lagi males nih ya, oke? Kita lagi males, nah keluar, ya udah, kita pakai teknik iklan tadi. Gue mau deh biar sampai akhir bulan ini gue bisa dapat THR dari Indo HP, gue taruh duit 20.000 nih sehari, ya kan? 20.000 sehari, gue biarin iklan ini jalan. Sehari minimal gue dapat 2, gue udah balik modal. Nah, kalau dengan statistik tadi ya, statistik istilahnya tadi kita bikin settingan ngawur ya, settingan ngawur yang soal make up tadi, itu kita dapat 6.000 orang bakal ngeliat. Nah, kita bayangin ya, 6.000 orang, masa iya sih 10 nggak bakal nyantol, 5 nggak bakal nyantol. Masa iya sih, misalnya 2 orang nggak bakal mampir cuma buat nanya atau pengen coba untuk sign up. Nah, powernya sebesar itu lah. Kita nggak perlu repot-repot promosiin, ayo kak, ayo bergabung di Indo HP. Misalnya males nih ya, bisa pakai fitur advertising. Saya bilang keuntungan kalian sebagai mitra besar, kenapa ya? Saat kena orang daftar, itu akan langsung diarahkan ke tim customer service yang akan melakukan closing. Bayangin kemudahannya seperti itu. Saat terjadi closing, pembayaran terjadi, itu referral dari kalian, otomatis sistem akan memberikan kompensasi dan bonus ke kalian. Semua berlangsung secara otomatis. Okay. Sedangkan di tempat lain, ayo, ajak sini. Juga efektif sih ya. Cuman kalau misalkan kadang-kadang kan kita kan istilahnya ada istilah generasi rebahan nih, ya kan? Gue pengen rebahan aja santai dapat duit, gimana caranya? Itu tetap aja harus modal dikit dong, ya kan? Modal dikit buat advertising sambil rebahan, iklan jalan kerja, profit tetap masuk. Nah, ada pertanyaan lagi misalkan, Bang, nanti cari materinya di mana? Gue nggak jago desain nih Bang. Nah, untuk masalah seperti itu, itulah fungsi dari channel Telegramnya Indo HP. Kalian bisa ambil semua materi desain keperluan kalian di channel Telegram tersebut. Mau promosi membership, ya, mau promosi produk, segala macam itu ada di situ. Apa repot-repot desain dong? Pakai, taruh, promote, atau pakai taruh update di status WhatsApp, taruh pakai bagikan di Instagram. Nah, seperti itu. Mas, maaf, landing page-nya kayak gimana ya? Boleh lihat gak yang referral? Oke, landing page yang referral. Gini, landing page yang kalian lihat itu sama dengan landing page ya Mas Vivo 1920. Bisa langsung chatting aja Mas kalau ada pertanyaan. Landing page yang kalian lihat ya kan, itu sama dengan landing page saat kalian melakukan registrasi awal. Jadi apa yang kalian lihat itu mana browser saya. Saya coba kasih contoh di sini. Oke, di sini landing page yang kalian lihat adalah ini.
nggak ada perbedaan, sama. Oke, ini landing page membership yang akan kalian dapatkan. Bedanya saat itu berasal dari referral kalian, sistem akan otomatis mengenali bahwa itu dari referral kalian. Kalian juga bisa cek di aplikasi Indo HP sudah berapa banyak orang yang mendaftar sebagai referral kalian, yang sudah bayar dan yang belum bayar. Kalian bisa lihat termasuk teman teleponnya follow up secara pribadi. Oke, nah di sini portalnya, ini yang bakal dapat. Mereka dapat ini langsung proses, mereka harus diarahkan ke customer service Indo HP untuk dilakukan follow up. Nah, itu contoh Mas Mas Yudi pinter. Nah, Mas Yudi sharing link referral tuh misalkan contoh. Ya itu kalau kalian klik link itu bakal diarahkan ke halaman yang tadi sama. Cuma itu sudah miliknya Mas Yudi. Jadi orang yang mendaftarkan lewat link itu bakal otomatis langsung jadi dapat untuk referralnya Mas Yudi. Ya, jadi semudah itu untuk masalah yang link referral. Kayak di sini ada salah satu contoh member kita yang cukup aktif promosi referral, kalau nggak salah orangnya ada ya. Oh, ada nih Mas Andri Arianto. Ya, dia cukup aktif untuk mempromosikan referral. Jadi dia posting di WhatsApp status, dia taruh link, ya kan. Ya akhirnya ya organik, ya kan. Orang bakal langsung klik dan langsung registrasi. Nah, bayangkan misalkan kita daripada beli-beli follower ya, dana itu kita pakai buat promote link kita. Potensi sebesar besar tuh, ya, ya bisa agak santai, cuma dengan 20.000 misalkan kita ngomong angkanya. Oke, pertanyaan selanjutnya silahkan yang mau bertanya. Mungkin Mas Vivo ada pertanyaan, Mas? Kalau ada pertanyaan, untuk teman-teman yang lain yang masih bingung atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan langsung bisa chatting atau bisa langsung open mic-nya buat langsung diskusi. Saya tunggu ya sampai masih ada waktu sekitar setengah jam lagi. Ya buat teman-teman nanti yang pengen ngedalamin untuk iklan lebih dalam, ya kan, lebih serius, teman-teman bisa daftar langsung, ya kan. Itu ada form pendaftarannya. Jadi rekomendasi saya silakan ikuti pendaftaran yang ada di Telegram channel, ya kan. Silakan langsung daftarkan di sana. Kita akan bahas banget. Buat video konten untuk media promosi dong Mas, agar lebih menarik untuk mempromosikan referral. Oke, Mas Ferry, itu sudah dalam progres pembuatan ya. Jadi nanti kalau sudah ada hasilnya kita langsung sharing di Telegram channel ya untuk masalah promosi lewat video gitu ya. Dan Mori sedang proses, nanti kita siapin. Menurut Bang Martin nih, IG Ads sama paid promote menjual mana? Ini mau review jujur apa bohong? Saya lebih percaya IG Ads, Mas. Karena gini, kalau untuk paid promote ya, kita cuma bakal dapat exposure atau istilahnya orang bakal kenal kita jauh lebih banyak. Ya kan, jadi kita bisa lihat istilahnya saat salah satu akun dengan follower banyak mempromosikan produk atau tentang kita di akun mereka, itu bakal terjadi memang engagement. Tapi sekali saya bilang, ketepatannya sangat diragukan. Kenapa? Karena orang yang follow akun tersebut atau public figure atau siapapun itu belum tentu memiliki ketertarikan yang sama dengan apa yang akan kita promosikan. Nah, itu besar loh. Paid promote kita bayar 500.000 atau 2 juta nih. Kalau budget itu kita lempar ke Instagram Ads direct, nah itu bakalan bagus banget loh. Ini saya takut dapat haters dari masalah influencer. Cuman nggak apa-apa lah. Jadi istilah paid promote itu ya gitu. Yang follower mereka menurut saya nggak semuanya bakal tertarik sama produk kita. Cuman exposure atau nama kita itu bakal lebih dikenal karena follower mereka yang banyak. Nah jadi ini
Seperti kita menggunakan metode iklan yang untuk meningkatkan awareness atau kesadaran terkait eksistensi kita dan direct konversi. Nah, kalau kita pakai Instagram Ads, kita bisa lebih mendapatkan calon-calon atau follower-follower yang potensial. Tapi kalau kita pengen lebih dikenal sama orang, nah kita boleh pakai opsi paid promote. Biar orang kenal dulu kita. Nah, menurut saya paid promote ini masuk di level nanti karena kita masih posisinya ngejar omset dan ngejar income. Ya kan? Gimana caranya nih cepat balik modal, gimana caranya nih dapat cuan cepat, dapat untung cepat, bener gak? Jadi Instagram Ads itu tools paling tepat. Paid promote setelah transaksi kita mulai stabil, kita pengen orang lebih kenal kita, barulah sisihkan sedikit dananya untuk paid promote. Jadi pasti lebih maju lagi Instagram Ads karena itu sesuai targetnya dengan orang yang suka sama kita, kemungkinan tertarik sangat besar dan tingkat konversinya akan sangat tinggi. Oke, ada pertanyaan dari Mas Andri Arianto. Minta bikinkan media konten di mana satu halaman mungkin bisa menjelaskan detail apa yang kami tawarkan. Minta bikinkan media atau konten di mana satu halaman mungkin bisa menjelaskan detail apa yang ini terkait apa ya, terkait produk kah atau terkait referral. Karena nanti beda, ya. Mas Kobit tadi udah cukup ya pertanyaannya ya, jawabannya ya. Jadi menurut saya manjuran Instagram Ads. Oke, Mang, ini dari Indo HP nggak ada bocoran tentang daily activity yang efisien kan? Sebenarnya menurut saya kita butuh daily activity biar konsisten gitu. Oke, nanti yang itu kita akan sharing saat di Google Classroom ya. Kenapa? Karena data yang itu harus diolah betul-betul ya kan, tidak bisa benar-benar 100% dikonsumsi untuk publik ya kan, tapi khusus untuk mitra Indo HP. Nah, nanti kita akan sharing di bagian Google Classroom. Daily activity ini gini, daily activity ini saat ini kita nggak bisa benar-benar 100% mengikuti daily activity. Jadi kan itu kan tergantung tren. Dengan tren WFH sekarang, otomatis daily activity si pengguna Instagram dan Facebook ini bakal berubah drastis. Nah, saran saya tadi seperti pertanyaan terkait kok kita nggak ngomongin soal konsistensi konten sih, kok kita nggak ngomong ini, kok kenapa ngomong yang cuma ngomong statistik atau analisa? Ya karena itu tujuan utama kita pasti banyak di situ. Kamu tahu nggak orang yang sukses di marketplace, orang yang sukses di Instagram itu orang yang mau baca datanya. Orang mau baca datanya, kita tahu. Nah, yang lebih lucunya lagi, datanya dari Indo HP nggak bisa di copy paste blog dipakai buat teman-teman. Jadi makanya kenapa kita ngadain pelatihan, kenapa kita ngadain webinar kayak ngomongin seperti ini untuk diskusi, karena kita pengen kalau teman-teman paham, nah teman-teman bisa lakukan sendiri nih, melakukan analisa sendiri, ya kan, melakukan penetrasi ke market sendiri, karena setiap orang bagi beda. Nah, data saya itu nggak bakal 100% sama. Karena segmentasi iklan dari Indo HP sendiri sudah variasinya cukup banyak ya jadinya. Jadi nggak terfokus di produk atau di referral aja kayak gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Oke, Mas Akska udah tungguin. Thank you. Saya coba IG hanya dapat like banyak, interaksi satu aja. Target saya ke DM tapi nggak ada yang masuk. Apa salah di target minat ya? Saya coba tes IG ads 3 hari. Oke, Mas Avandi. Kalau misalnya target diarahkan ke konversi direct message atau DM ya, pertama kita mesti cek postingannya ulang sih Mas. Jadi penyebab gagal di iklan, penyebab gagalnya postingan atau penyebab gagal engagement atau gagal, saya nyebutnya gagal perform ya, gagal performnya satu buah post di sosial media adalah konten. Konten ini saya bilang PR. Kenapa? Makanya kita ada Telegram channel sekali lagi buat bantu masalah ini. Seenggaknya konten yang kita siapin di sana akan mempermudahnya. Nah, jadi saat konten kita bikin itu kadang-kadang suka nggak bagus, suka nggak tepat, bukan nggak bagus ya. Kadang-kadang orang tertarik, ya kan. Nah, saat terjadi masalah nggak perform ini, itu langsung di stop. Saran saya. Kenapa? Karena itu udah masuk kategori fail. Ya. Orang DM cuman masuk satu, interaksi like banyak ya, kalau like itu pasti otomatis banyak ya. Nah
berarti cuma dengan DM nggak ada yang masuk, terus berarti satu konversi hitungannya cuma dari komentar yang bikin kita kayak gitu ya. Nah, berarti itu ada yang salah Mas. Nah di sini rahasianya cuma satu, saat bikin iklan jangan pernah tentukan interest atau ketertarikannya. Kenapa seperti itu? Jadi gini, kadang-kadang kita punya jurus tebak-tebakan tingkat tinggi. Jadi kayaknya si ini bakal suka nih, kayaknya cewek bakalan pakai make up nih, bener gak? Kayaknya orang yang kayak gini bakalan beli produk kita nih. Kayaknya akhirnya semua iklan didasarkan kayaknya. Nah, untuk lebih mudah memahami atau membangun data atau mulai memahami barang-barang atau sistem yang kita jual adalah seperti ini. Kita taruh iklan pertama kita itu dengan opsi rata kiri saya bilang ya. Jadi usianya flat, semuanya dibuka 13-65, audiensnya nggak ada interest, kita buka semua, oke? Target lokasinya Indonesia, udah biarin dia jalan dulu aja, ya kan? Jangan dulu, kenapa? Kita biar lihat dulu performa kayak apa nih, karena kita butuh data itu, data pertama untuk buat ngebangun data kedua, dan akan ngebangun data ketiga, dan akan ngebangun data keempat, yang akhirnya nanti semakin lama semakin tajam, semakin lama semakin bagus, akhirnya performa iklan kalian akan semakin efisien dan efektif. Jadi kayak misalkan ada lagi nih omongan, bang itu kan di tempat sebelah ya, kok orang jualan bisa rame ya bang ya, kok bisa sampai bintang diamond ya, bisa sampai bintang emas ya, bisa buat ini. Nah kita balik tanya lagi aja begini, itu kita tahu luarnya aja kan, kita nggak tahu nih di belakangnya seperti apa dia berjuang. Saya punya teman main di marketplace seperti itu, jadi setiap hari yang dilakukan sama seperti yang akan kita lakukan nanti ke depannya. Dia buka tuh marketplace, dia lihat performa toko dia, oke, pengunjungnya siapa, apa, hari ini barang mana yang paling diminati, lokasi mana yang banyak diminatin kayak gitu kan. Nah dari data itu dia berangkat, dia bakal promosiin itu lewat fitur iklan. Ya kan? Berarti mesti tetap keluar uang ya, pasti tetap keluar uang gitu. Kalau misalnya kita mengharapkan organik, bisa gak? Bisa banget. Cuman kita sabar gak? Organik bakal lebih permanen hasilnya, cuman kita sabar gak? Kalau iklan, sebenarnya kita bisa nge-bypass proses waiting list yang cukup lama ini. Jadi kayak teman-teman misalkan ada yang udah gabung di paket profesional nih, bakal nanya, bang gue punya aplikasi sih sudah masuk ke Google Play Store, ya kan? Tapi kok transaksinya naik turun ya? Ya pasti naik turun kalau kita nggak benar-benar fokus untuk nge-push, naikin promosi aplikasi kita. Nah, brand-brand besar di Indonesia bisa sukses kayak gimana? Kalau nggak ada promosi, mereka nggak bakalan sukses. Nah, promosi mereka berarti kita bisa dong ikutin cara promosi lagi nih. Promosi yang dipakai Coca-Cola itu nggak bakal sama dengan yang dipakai Pepsi, nggak bakal sama yang dipakai Fanta. Oke, promosi yang dilakukan Xiaomi itu nggak bakal sama dengan Apple, nggak bakal sama dengan Samsung. Mereka punya namanya data masing-masing. Nah, data ini yang bakal kita bahas, kita diskusikan di level Google Classroom nanti. Nah, jadi Mas Avandi intinya, menurut saya itu pasti masalah dari konten. Sama karena Mas Avandi sudah menentukan target interest, akhirnya target interestnya itu agak sedikit miss. Kita bisa coba lagi nanti. Ntar Mas Avandi pastiin daftar yang di social media advertising aja Mas. Nanti saya bakalan mau kupas tuntas banget di sana soalnya. Jadi biar bisa jadi yang tadi Mas Kobit tadi yang nanyain kan, mau tahu daily activity segala macam, saya bakal open share di sana nanti sebagian. Tujuannya itu sebagai referensi, bukan sebagai contekan. Karena nggak bakal bisa dicontek. Karena diikutin juga nggak bakal bisa perform yang sama gitu kan. Cuman sebagai bahan referensi aja. Yang strategi apa yang kita implementasikan, seberapa jauh reach yang sudah kita capai ya kan. Sejauh ini seperti apa ya kan, saya lihat sendiri nanti. Yang pasti masih besar ya potensinya ya. Apalagi untuk platform Indo HP atau aplikasi ini ya, kita punya banyak sekali kelebihan dibandingin platform-platform sejenis ya. Kalau hasil analisa dari internal tim kita. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Kita masih ada waktu sedikit. Silahkan yang ingin bertanya, yang ingin diskusi,
bisa langsung chatting dan buka mic. Ya, saya mau ngucapin terima kasih ya sekali lagi buat teman-teman yang sudah mau hadir di webinar ini. Nah, semoga hasil dari sini dapat bermanfaat tentunya. Jangan malu buat bertanya, Jadi kita harus bisa komunikatif. Biar bisa sukses bareng-bareng, kita harus diskusi bareng-bareng. Bingung, tanya. Ya kan? Ada ragu, tanya. Nggak yakin pun, tanya. Karena semua pasti ada jawabannya. Nah, dengan ada jawaban, kami berharap itu akan memudahkan kalian untuk menentukan langkah apa nanti setelah mengikuti webinar ini, apa yang akan kalian lakukan. Kalau secara general, kunci paling utama konsistensi dan kesabaran dan mau belajar. Mau nanya udah makan belum Om? Aduh, jujur ya, belum. Mau kirim kan? Saya di sini nggak terima pertanyaan, saya terima kiriman. Nanti alamat bisa lihat di bawah ini ya. Aduh, udah makan, udah aman. Ya kan? Ya nanti kita makan acong 46 lagi sama-sama lah. Nanti kita kesana sekalian minta biaya endorse nih, udah dibahas di sini. Jadi free makanannya. Oke, buat teman-teman yang lain silahkan. Boleh minta materi presentasinya Mas, saya tadi terap. Oke, Mbak Salma, Mbak atau Mas nih ya. Maaf kalau saya salah ya. Untuk materi presentasi nanti untuk video recordingnya akan diupload di YouTube, ya kan, biasa H+1 akan diupload. Untuk materi PowerPoint yang hari ini kita akan bagikan lewat Telegram channel, ya kan. Ini saya sekali lagi sharing link Telegram channelnya biar teman-teman nggak lupa. Yang berhubung di sini nggak bisa dipin, jadi saya mesti ngetes dulu ya. Sesuai benar. Oke, ini itu link Telegram channel, saya akan bergabung. Kalau belum, nanti materi presentasinya akan dibagikan di situ untuk bahan baca-baca. Oke Mas Andri, tadi tunggu ya kalau udah beres PSBB, ntar saya pasti jalan-jalan. Ini PSBB ini bikin galau, nggak bisa kemana-mana. Ini udah bekarat juga rekaman kayak begini. Oke. Nah, balik ke pembahasan tadi ya. Jadi mungkin pembahasan kali ini nggak sesimpel yang kalian harapkan ya kan. Cuma tadi saya harap video tutorial lewat Instagram Ads pertama kalian itu yang saya terakhir banget saya arahin itu, saya harap itu cukup mudah untuk dipahami. Kenapa saya bahas pembahasan yang sulit? Kenapa saya bahas mungkin pembahasan yang agak sedikit aduh apa sih ini, gue gak ngerti banget sih ini gimana, itu gue mau bukan ya, itulah. Mau untung kan? Belajar. Kita mau sukses sih, kita mesti pahami market kita. Kita mau fighting sama orang ngomong barang kita mahal, barang kita murah, kita mesti tahu musuh kita kayak apa. Nah, itu kita tekan. Ups, oke, Mas Kobi. Oh iya, thank you Mas Kobi udah ingetin saya. Mas katanya ada fitur kejutan ya. Fitur kejutannya apa ya Mas? Oke, fitur kejutannya ini saya coba running lagi Android saya. Coba ya, saya cek dulu ini udah saya full. Oke, sorry teman-teman. Ini tadi harusnya pertama ya. Atau di pertengahan tadi saya ngomong. Cuman karena tadi itu saya agak sedikit lupa. Mulai besok, kalian akan mendapatkan opsi untuk dapat melakukan penjualan barang pre-love. Ya kan? Jadi apabila teman-teman mitra Indo HP punya barang pre-love atau bahasa Indonesia yang paling barang bekas, ya kan? Nah, kalian mau berbisnis barang bekas, mau baju bekas, segala macam yang berbau pre-love dan bekas, itu kalian bisa posting di Indo HP. Jadi istilahnya kalian bisa dagangkan barang dagangan kalian sendiri. Tapi untuk kategori khusus barang second, ya kan? Kenapa barang second Mas, nggak barang baru? Ya kalau barang baru silahkan ajukan pendaftaran menjadi vendor Indo HP. Semudah itu ya. Kenapa kita ambil barang second? Tujuannya sampai detik ini, istilahnya barang pre-love yang ada atau barang bekas yang ada di internet itu tidak melalui censorship, ya kan? Nah, nanti di Indo HP ini ada proses sensoring sebelum barang tersebut masuk ke katalog kalian. Jadi misalkan saya ambil contoh begini, Mas Kobi punya barang handphone 1, oke Mas, saya mau jual barang ini nih. Oke, bisa dong, karena bekas kan. Nah, Mas Kobi bisa posting. Nanti tim Indo HP akan melakukan verifikasi, ya kan, validasi terkait barangnya segala macam. Setelah itu postingan di approve,
Nah, handphone Mas Kobi itu bakal langsung masuk di bagian tab barang bekas. Ini saya coba share lagi screen saya, dan mana linknya tadi? Sorry, tutup. Oke, saya akan share screen saya sebentar ya. Yang udah ngantuk ngacung ya. Oke, di sini saya akan share. Mana tuh? Sorry Mas, repot Mas, ini mesti pindah ke depan. Oke, ini kita lihat contoh ada di sini ya. Bagian kategori, ya kan? Tentukan misalkan saya mau cari baju kan. Nah, itu di kanan ada barang pre-love. Nah, di barang pre-love ini, kosong ya karena nggak ada yang jualan ya. Ini nanti list barang-barang bekas yang nanti teman-teman sampai bisa pasarkan. Nah, di sini juga kenapa kita pakai barang pre-love atau barang bekas. Di Indo ini barang bekasnya cukup menjanjikan ya usahanya ya. Dan artian banyak banget yang bisa di-reuse ya. Punya monitor daripada ngebuang, daripada jadi bangke, kita bisa jadikan uang. Kenapa potensinya lebih besar daripada potensi tetangga ya kan? Karena kalian tahu sendiri bahwa Mitra Indo HP pasti berlomba-lomba jual barang dong ya kan. Nah, jadi istilahnya barang kamu akan otomatis dibantuin oleh teman-teman kalian, teman-teman Mitra Indo HP untuk dijualin. Oke. Nah, opsi barang pre-love ini nanti untuk menambahnya itu teman-teman bisa masuk ke bagian akun, ya kan? Nah, nanti ada di bagian, ternyata belum di-push ya. Nanti ada di versi yang satu lagi, nanti akan ada update. Itu buat nambahnya nanti ada di halaman ini. Ya, nanti ada buat bagian posting barang pre-love. Oke. Setelah itu saya harap ini bisa dapat membantu teman-teman untuk dapetin opsi masukan lebih variatif ya. Nah, di sini teman-teman akan mendapatkan 100% selama masa promosi ya kan. Jadi nggak bakal ada potongan biaya dulu nih ya kan. Nah, untuk teman-teman mitra yang pengen jualan ya kan, yang pengen jualan barang pre-love ya silahkan markup sendiri ya kan. Jadi jangan misalkan Mas Kobi jualan handphone ya kan 1 juta nih, terus kalian jual 1 juta yang nggak dapat untung. Jadi jangan lupa kalau untuk di barang pre-love pastikan lakukan proses markup untuk mengambil keuntungan ya kan. Jadi jangan jual barang seperti jangan kayak di barang-barang Indo HP yang lain. Kalau di Indo HP yang lain kita jual tuh sudah ada margin untungnya. Dan di pre-love kan pastikan lakukan proses markup dulu untuk memastikan kalian akan mendapatkan keuntungan yang cukup atau yang pantas dari transaksi tersebut. Oke. Nah, itu untuk fitur barunya. Saya harap cukup menarik ya. Oke, ini apalagi pertanyaannya. Reminder buat teman-teman untuk barang pre-love udah ada, dipastikan berat-beratnya baik dari berat maupun volume biar nggak nombok ongkir. Betul. Saat posting barang itu pastikan beratnya itu sesuai ya. Jadi jangan bilang ini handphone harganya beratnya 100 gram, jangan. Ya bikin aja 1 kilo aman ya. Jual baju ya amannya berapa, 500 gram. Kenapa kita bikin kayak gitu? Buat mencegah terjadinya over biaya untuk kurir. Jadi pastikan itu opsinya di situ ya. Nah, di sini juga ada sedikit input untuk teman-teman yang masih mengalami kendala terkait aplikasi Indo HP ya. Kan saya dapat informasi terkait yang ada nge-lag segala macam. Ya mungkin bisa saya lihat nih kan teman-teman ada yang suka pakai VPN ya. Nah, mungkin VPN-nya bisa dinonaktifkan dulu sebelum melakukan koneksi ke Indo HP. Karena takutnya entah ada IP block atau apa yang bikin kalian ada sedikit kendala untuk hubung ke Indo HP ya. Jadi pastikan aplikasi VPN-nya itu dimatikan dulu. Kenapa? Karena kalian kebanyakan teman-teman pasti pakai VPN-nya kan gratis. Nah, IP dari VPN guys itu kadang-kadang suka kotor. Jadi takutnya kena otomatis block. Jadi kalau bisa saat mau koneksi pastikan VPN kalian dalam kondisi mati. Oke, satu pertanyaan terakhir saya buka buat teman-teman di sini. Untuk konten hari ini akan diterbitkan di YouTube H+1 dari tanggal webinar. Untuk materi slide itu akan kami bagikan di Telegram channel. Jadi pastikan langsung subscribe langsung berlangganan Telegram channel, langsung join ya kan. Jangan di mute karena itu bakal ada notifikasi banyak yang bagus. Kita nggak bakal melakukan spam, jangan khawatir. Dan di studio kan akan ada konten menarik.
buat teman-teman yang tertarik buat mengupgrade ilmunya, ya kan, mungkin teman-teman di sini ada yang kebagian kartu prakerja, ada yang udah dapat kartu prakerja belum? Oke. Ntar Mas Andri saya jawab. Nah, buat teman-teman yang kebagian kartu prakerja atau misalkan gimana, gabung aja di Indo HP Edu. Itu kalian mendapatkan pelatihan secara gratis. Ilmu, saya bilang lebih konkret, kenapa? Seluruh ilmu di sana berasal dari Universitas Kehidupan. Jadi berdasarkan pengalaman nyata, pengalaman real, implementasi nyata, jatuh bangun nyata, nah itu kita bagi semua di sana. Non teori ya. Teori cuma buat membuka aja. Oke Mas Yudi, ayo pelatihan yang banyak. Tadi cara upload barang pre-love gimana Om? Oke, nanti ada di bagian akun ya. Mungkin tunggu sekitar 1-2 jam lagi, itu bakal di-push, akan ada otomatis update di aplikasinya kan, repot-repot update ke Play Store. Itu nanti ada opsi buat posting barang pre-love di bagian menu akun di kanan bawah. Ada di sana. Cari ya. Mas Dery, pertanyaannya putih. Apa ini? Mas Yudi saldo habis, iya. Pelatihan mahal kan? Nah, cuma di Indo HP loh gratis. Aduh, bingung saya tuh. Oke, saya jawab Mas Anto Wibowo. Satu pertanyaan lagi Kak tentang tagar postingan. Oke, silahkan Mas Anto, gimana tagar postingan? Ini Mas Dery, ini aku nggak baca chattingannya. Mungkin mau ngomong apa Mas Dery, bisa dibilang Dery Pratama. Oh, Mas Anto Wibowo ini yang ada kameranya ya? Barunya ada saya. Dari tadi saya liatin mukanya padahal. Oke, pertanyaannya apa Mas? Belum masuk nih, tunggu. Iya Mas Andri, tunggu nanti ada auto update-nya. Jadi otomatis langsung update di sana. Hati siapa? Oke, sambil kita tunggu pertanyaan dari Mas Anto. Teman-teman yang lain, sebelum kita sign off dan beristirahat, ini hari apa nih? Hari Selasa ya. Bentar lagi Lebaran. Jangan lupa program Indo HP masih jalan ya untuk yang bagi-bagi THR. Jadi pastikan jangan sampai kelewatan. Jangan sia-siain momen untuk dapetin double cashback dari referral. Apa tagar bisa menambah jumlah orang yang melihat postingan kita? Ya, jadi konsep tagar itu mungkin lebih enaknya saya kasih contoh langsung ya di sini. Di sini saya udah posting lagi, sorry. Jadi tagar itu pastinya akan mempengaruhi postingan. Ada orang itu ada yang rame-rame ya, istilahnya rame-rame cari hashtag, makanya orang melakukan spam hashtag. Kenapa? Supaya bisa postingan mereka dilihat. Oke. Nah di sini kita bisa lihat di Instagram, mana aplikasi Instagram ya. Oke, di sini kita di Instagram. Nah ini ada opsi untuk kita cari tagar. Nah, tagar ini kita bisa cari, misalkan saya mau cari tagar ada dah. Kalian bisa lihat di postingan pertama itu ada 54,7 juta postingan untuk tagar baju murah. Kita klik. Nah, kalau kita pakai tagar ini, ya kan? Ini ada dua opsi, ada top, ada recent. Paling top sama yang paling baru ya. Kita pilih baru. Kita ada kemungkinan untuk masuk di sini nih. Nah, oke. Ini nih. Nah, ini contoh lagi nih. Contoh yang tidak bagus diikutin ada contoh misalkan ya kayak begini nih. Ya nggak perlu beli like Instagram lah. Percaya deh. Mau 1 juta orang nge-like Instagram kamu, kalau nggak ada yang beli, sama aja bohong. Dengan 1 orang nge-like tapi orang itu beli, benar nggak? Ya, oh ini Instagram gue 10 juta follower loh, tapi nggak ada yang lihat, cuma. Oke. Jadi jangan sampai kena halusinasi masalah postingan.
Nah, kita ambil contoh lagi, jadi panjang lagi nih ya, jadi ngomongnya. Oke, kita contoh nih, Grace Shopit nih ya. Nah, ini bagus nih, ya kan? Bagus bukan karena modelnya, tapi dia ngambil fotonya niat, satu. Kedua, dia mau repot-repot bikin background yang bagus, oke? Ketiga, dia fotonya jelas. Kita bisa aktifin. Kita lihat pasti. Nah, ini boleh jadi bahan pelajaran. Saat taruh tagar itu kalau bisa 5 di sini, kalau mau nge-spam bikin komen kayak gini. Nah, kita taruh di komentar sini yang pertama tagarnya, biar postingan kita nggak kotor, kan? Tetap bakalan masuk di mesin pencarian. Nah, ini contoh-contoh standar ya kan, postingan ya, kita coba ikutin aja. Jadi tagar itu berfungsi pastinya. Jadi jangan sampai lupa pakai tagar yang tepat, yang sesuai. Nah, ini balik lagi, ini masalah etika aja ya, sama kayak istilah kita jangan buang sampah sembarangan ya. Jadi jangan pakai tagar yang gak nyambung. Jadi misalkan kita lagi ada COVID nih, terus karena pengen viral, jualan baju pakai tagar COVID, itu sebentar pasti kena ban. entah nanti istilahnya Instagram kita bakalan jadi sepi ya kan, atau misalkan atau gimana, nah itu pasti bakal kena efek. Jadi pastikan tagarnya sesuai. Nah, kita lihatin COVID ya, pasti ada yang pakai tagar ini untuk ngelakuin spamming. 17,7 juta posting. Oke, si post ya. Nah, itu kan ada yang kontennya benar, ada yang kayak gini spam post. Bener gak? Ini menurut saya bahaya ya, bahaya dalam artian ya kita akhirnya nanti isinya sampah. Saat kita mau mencari informasi yang penting, isinya malah sampah. Nah, kalau kita nggak ikut rapi-rapi ya susah. Jadi pastikan postingan tagarnya tepat dan tidak membajak tagar orang lain, sesuai dengan konten. Oke, lanjut. Satu pertanyaan terakhir sebelum kita tidur. Di rumah aja lokal brand Indonesia. Ya betul, Mas Yudi Afandi. Harus pakai brand Indonesia karena merek Indonesia itu, barang yang dibikin Indonesia itu banyak yang sudah terbukti kualitasnya ya. Cuman kalau kita nggak pakai, ya gimana lagi mau berkembang? Ya. Promo paket ini jadi 50.000, mudah-mudahan diperpanjang sampai akhir Juni. Lagi PSBB tambah libur lebaran, gasnya agak terhambat. Nggak ada masalah, nanti masalah promo universal ini pastikan mantengin aja sosial media atau Telegram channel kita ya, itu pasti kita bakalan update. Oke, siap Mas Anto Wibowo. Oke, saya kira biar nggak tahu larut malam ya, karena udah cukup panjang nih kayaknya nih, saya bakal tutup webinar kali ini. Pastikan sekali lagi saya kasih link terakhir, ini penting banget ya kan, untuk bergabung di Telegram channel. Tujuannya biar mempermudah komunikasi dan koordinasi serta pembagian file yang penting. Okay. Buat teman yang belum bergabung di Mitra Indah HP, silahkan bergabung. Buat yang sudah bergabung, selalu belajar, ingat bahwa mau sukses itu ya pasti butuh usaha ya kan. Kita usaha harus maksimal. Belajar jangan setengah-setengah. Sulit, ya kalau kita nggak belajar ya bakalan sulit. Cuma kalau kita belajar yang tadinya sulit itu bakal paham. Oke. Saya mau mengundurkan diri untuk malam ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Sampai jumpa nanti di webinar selanjutnya pada hari Kamis dan hari Sabtu. Untuk pendaftaran Google Classroom akan tetap dibuka sampai tanggal 16 Mei nanti. Oke. Silakan daftar, jangan terlambat. Saya Martin dari Indo HP yang mengunturkan diri untuk malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download sekarang aplikasi Dropship nomor 1 di Indonesia. Memulai usaha dropship tanpa repot stok barang dan sewa tempat. Temukan di Google Play. Daftar dan bergabung di www.indahp.co.id. Indah HP, dropship profesional.